Dalam pembelajaran hari ini kita akan bahas tokoh-tokoh dari sosiologi serta teori yang diungkapkan oleh para tokoh. Yang kita bahas yang pertama nanti dari Auguste Comte dengan teori yang terkenal yaitu 3 tahap perkembangan pemikiran manusia. Ada tahap teologis, metafisik, dan positivisme. Yang kedua dari Max Weber yaitu tentang tindakan sosial. Yang ketiga dari Karl Marx yaitu tentang teori perjuangan kelas sosial. Yang keempat dari Emil Durkheim ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang kelima dari Ferdinand Tönnies tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang pertama kita bahas tentang 3 tahap perkembangan pemikiran manusia menurut Auguste Comte. Yang pertama tahap teologis. Untuk mempermudah pemahaman ini kita buat kata kunci. Tahap teologis itu berarti tahap supranatural. Berarti segala sesuatu dikaitkan dengan arti kodrati. Belum ada pertanyaan, belum berusaha mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan. Kita ambil contoh misalkan ada gejala sosial kemiskinan. Tidak berusaha mencari bagaimana gejala sosial kemiskinan itu terjadi, tapi langsung membuat sebuah keputusan bahwa itu adalah suatu kodrat dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua tahap metafisik, berarti tahap yang berada di antara tahap teologis dan positivisme. Berarti ini masa transisi, mulai bertanya tapi tidak berusaha mencari jawaban. Yang ketiga tahap positivisme atau tahap positif, di mana manusia sudah berusaha bertanya, mencari jawaban, dan berusaha melakukan penelitian secara ilmiah. Yang ketiga yaitu teori Karl Marx yang dikenal dengan teori perjuangan kelas sosial, yang mana Karl Marx melihat gejolak sosial yang terjadi pada masanya yaitu di revolusi industri. Masyarakat dibagi menjadi 2, ada kelompok proletar, ada kelompok burjuis. Kelompok proletar itu orang-orang kelas bawah yang tertindas, sedangkan kelompok burjuis itu orang-orang yang berada di kalangan atas, berarti pemilik modal, menguasai modal. Pada saat itu terdapat tekanan dari kaum burjuis terhadap kaum proletar, sehingga kaum proletar memberontak, berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Itulah contoh dari perjuangan kelas yang terjadi pada masanya Karl Marx yang terkenal dengan teori perjuangan kelas sosial. Yang keempat yaitu Emil Durkheim. Ada solidaritas mekanik dan ada solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini suatu solidaritas atau suatu kondisi di mana belum ada spesialisasi. Ini terjadi di pedesaan. Berarti semua pekerjaan dilaksanakan bersama-sama. Misalkan saja ada contoh di masyarakat Indonesia ya, gotong royongnya sangat tinggi terutama di desa. Berarti ketika punya pekerjaan sebagai petani, mereka menanam secara bersama-sama. Berarti itu contoh dari solidaritas mekanik. Terus bagaimana yang solidaritas organik? Ini biasanya ada di perkotaan, berarti sudah ada spesialisasi dalam sebuah pekerjaan. Berarti bekerjanya itu memang berhubungan satu dengan yang lain. Misalkan di dalam suatu pabrik sepatu, di situ ada pembagian kerja masing-masing, yang mana pekerjaan A, B, C, Z nanti menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ada di dalam perusahaan itu. Terus Ferdinand Tönnies ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Berarti Gemeinschaft hubungan sosialnya ini akrab, saling kenal, dekat gitu. Kita ambil contoh misalkan ada Gemeinschaft bayi blue, berarti ada hubungan darah. Dalam sebuah keluarga itu bisa dicontohkan sebagai Gemeinschaft, hubungannya akrab, saling kenal. Terus yang Gesellschaft bagaimana? Ini terjadi pada masyarakat kota. Berarti hubungannya tidak akrab, tidak saling mengenal, dan hubungannya pamrih. Berarti hubungannya hanya pada bidang-bidang tertentu. Terus tadi kelewatan yang Max Weber ya.
yaitu tentang tindakan sosial, yang mana Max Weber membedakan ada 4 tindakan sosial. Saya kira ini saja, nanti bisa kita gali lebih jauh di materi di buku yang kalian miliki. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.